saya akan memulainya dari sosok yang membuat kita terkaget-kaget di akhir pekan lalu ketika beredar sebuah video yang cukup dramatis, seorang pria yang dengan begitu emosional menumpahkan kekecewaan dan amarahnya terhadap seorang kepala desa di pinggir jalan di Kampung Mingar karena merasa sedih atas pembabatan atau penebangan pohon pandan yang dilakukan di Desa Pasir Putih di Kampung Mingar itu. Pak Yosef Bolimuda, akan saya berikan kesempatan pertama untuk memberikan kepada kita gambaran tentang apa sesungguhnya yang sudah terjadi di Desa Pasir Putih, pertama. Yang kedua, Pak Yos sebagai wakil rakyat dan juga putra dari Desa Pasir Putih, dari video yang beredar, nampak bahwa Pak Yos sendiri kecolongan dengan peristiwa itu. Bapak tahunya setelah itu terjadi. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana rencana itu disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada warga, sehingga Bapak pun baru tahu belakangan setelah peristiwa itu terjadi. Saya pikir waktu yang mungkin bisa saya berikan kepada Bapak kurang lebih sekitar 5 menit untuk bisa memberikan kita gambaran dulu tentang apa yang terjadi, 2 pertanyaan tadi dan sedikit deskripsi mengenai apa yang terjadi di lapangan pada saat itu. Silakan Pak Yos Bolimuda. Kejadian pada tanggal kegiatan itu hari Jumat, tanggal 3 Jumat, 3 Juli. Lalu itu mereka sudah lakukan hari Jumat itu. Saya baru dengar informasinya itu tanggal 4 hari Sabtu. Terus saya ada di Lawleba. Begitu tiba di kampung hari Sabtu, saya tiba di kampung. Saya dari ujung lapangan, kita lihat ke arah timur SD, itu sudah terang benderang. Pandan yang selama ini tertutup, dia sebagai penahan abrasi, langsung dibantai dengan alat berat. Saya merasa bahwa bukan anggota DPR-nya yang berdiri di sana waktu itu. Saya selaku anak tanah yang merasa memiliki Desa Pasir Putih diobok-obok, terutama pandan yang menahan abrasi selama bertahun-tahun hidup kami di Mingar itu. Sehingga saya sedikit emosi dan agak marah dengan kepala desa karena itu pembantaian itu. Jawabannya seperti yang tadi kita dengar itu, bahwa nanti ditanam kembali. Tanam kembali itu tahun ini tidak mungkin selesai. Bahwa nanti itu butuh proses. Namun yang sudah ada, itu mestinya dipertahankan dan menanam kembali. Terus kejadian ini tidak sedikit pun berkomunikasi dengan masyarakat setempat, terutama tokoh adat, tokoh pemuda, hak wilayah di daerah itu begitu mereka duduk sepakat di hari Kamis, langsung Jumatnya langsung action tanpa berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Itu yang membuat saya marah. Mesti melakukan sesuatu, harus paling tidak mensosialisasikan sebelum itu. Itu kan berarti dengan tahu dan mau menghancurkan yang sudah ada itu, dengan tahu dan mau. Hanya karena untuk voli pantai. Itu yang membuat saya kecewa. Memang kepala desa juga mengakui bahwa tidak pernah berduduk bersama dengan tokoh masyarakat yang ada pemilik pasir, pemilik pandai lah, pandan untuk Desa Pasir Putih, bukan pemilik perorangan, tetapi adalah milik Desa Pasir Putih.
itu tidak pernah duduk bersama masyarakat untuk membicarakan tentang kegiatan voli pantai yang membabat pandan yang ada itu. Gitu. Tanpa komunikasi, tanpa berdialog, sosialisasi dari dinas dari dinas yang terkait pun tidak. Itu yang membuat saya marah. Bahwa sepertinya itu milik perorangan, sehingga seenaknya saja lakukan. Tetapi pandan sekalipun milik perorangan, abrasi pantai harus dijaga. Jangan sampai terjadi. Kenapa saya juga melakukan? Karena dari bibir pantai ke pandan itu tidak sampai 50 meter. Tapi selama ini, adanya pandan itu, dia tahan air laut ini, sehingga tidak langsung ke darat. Gelombang kami di pantai selatan itu, ada saatnya dia kasih naik pasir, ada saatnya dia kembali ke pasir, tarik pasir turun. Dia kasih naik pasir hanya sampai di depan pandan. Di belakang dia tidak ganggu. Pada saat dia mau kasih turun pasir, dia hanya kasih turun yang bagian depan pandan. Di belakang pandan tidak terkikis. Yang kedua, kalau pandan ini dihabiskan, ikon pasir putihnya yang begini selama yang begitu pasir putih akan berubah warna. Karena selama ini juga pandan itu akarnya itu juga sebagai penahan banjir dari darat dan tanah-tanah yang mau ke laut, dia tahan itu sehingga di depannya dia itu hanya pasir putih. Sedangkan lumpur-lumpur yang ada itu dia sudah tertahan dengan akar-akar yang mereka sambung menyambung seperti pagar yang sulit ditembus. Terus begitu kejadian hari Minggunya tanggal 5 itu, saya dengan anak-anak muda, ada beberapa, kami langsung tanam di daerah yang dijadikan tempat voli pantai itu, kami tanam di situ. Lalu kami masih ada beberapa kelompok yang sudah tanam. Minggu kemarin kami masih cari anakan yang itu, yang buah. Sehingga kami juga kemarin sudah lakukan tanam untuk mengganti itu. Sedangkan yang di mereka bantai itu tetap ada, tidak diambil, tidak dikumpulkan. Kenapa kami kemarin tidak bersihkan? Hanya karena supaya bisa jangan sampai sebagai penahan untuk kecil-kecil yang baru kami tanam itu, jangan sampai langsung kena laut, langsung dikikis air laut. Kemarin kami hari Sabtu kami kerja gotong royong itu kami bersihkan daerah yang bagian depan Batan Raja itu, yang selama ini dimanfaatkan tapi pohon gamal mereka lalu kemarin sudah dengan sensor kami daerah bagian yang pandan itu kami tidak bersihkan, kami tetap biar. Baik, Pak Yos, terima kasih gambarnya dan langkah yang sudah Pak Yos dan teman-teman orang muda lakukan. Kalau yang digambarkan tadi adalah bahwa dalam waktu yang begitu singkat dibicarakan lalu kemudian langsung dilakukan, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa banyak warga masyarakat yang tidak tahu tentang rencana ini. Ya, tidak tahu. Baik. Lebih banyak mengikuti itu aparat desa, baik aparat desa dari Desa Pasir Putih dan kecamatan dan dari kabupaten. Baik, Pak Yos, saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Apakah setelah Pak Yos bereaksi, lalu kemudian Pak Yos mendapatkan gambaran kira-kira sebetulnya program ini dalam rangka apa, lalu kemudian bagaimana sumber pendanaan, lalu pola kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan desanya sendiri seperti apa? Apakah Pak Yos sudah mendapatkan gambaran tentang itu? Setahu saya tidak ada di dalam dokumen. Setahu saya tidak ada itu. Sehingga saya berkesimpulan itu dadakan sehingga semua melakukan serba dadakan. Baik, itu kesimpulan Pak Yos ya, dan mungkin nanti bisa kita tanyakan kepada Pak Apol sebagai representasi dari pemerintah kabupaten.
yang berkaitan dengan pembangunan objek rekreasi atau objek wisata di desa ini.